Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Saya Ferdi Ferdian. Saya akan mempresentasikan profil epidemiologi untuk surveillance sentinel site dari Hasan Sadikin. Slide. Ya, untuk ini adalah suspek SARI di Hasan Sadikin. Saya tampilkan dalam bentuk grafik tahun 2024 mulai dari Januari. Kalau di sini tulisannya minggu 1 sampai minggu ke-32. Bila dilihat dari grafik tersebut, kita dapatkan rata-rata per minggunya bisa mendapatkan sekitar 13 pasien. Dari 13 pasien tersebut, biasanya misalnya hari ini ada 2 atau 3 pasien yang dilaporkan, mungkin keesokan harinya ada 1 dan lain sebagainya. Dan dari Januari sampai Agustus ini kita berhasil memperoleh suspek sebanyak 417. Ini ditulis masih 403 karena sekitar tanggal 31 Juli kemarin kita habis presentasi di minggu ke-30. Jadi saya baru tambahkan ini ada 417. Dan bila dilihat perbandingan gendernya, laki-laki banding perempuan itu kurang lebih sama. Di sini wanita 45%, sedangkan pria 55%. Kalau dilihat di grafik pada minggu ke-20, sekitar bulan Mei kalau nggak salah, Mei atau April, itu suspek sehari kami di Hasan Sadikin mendapatkan puncak tertinggi, yaitu mencapai 30 suspek dalam satu hari. Dan ini kami lihat juga ada beberapa faktor risiko, mungkin tidak seperti yang ditampilkan kemarin. Kami dapatkan bahwa di sini ada 13% yang merokok dari suspek ya, dan ada yang dari kunjungan luar negeri dari Arab maupun Nigeria 1,4%. Kita ketahui bahwa suspek sehari harus batuk dengan demam, dan demam kami juga berusaha menggali apakah ada keluhan sesak nafas, rupanya 81,5% dengan sesak nafas. Untuk sehari dengan spesimen, alhamdulillah di Hasan Sadikin mendapatkan 100%, alias dari tahun 2023 sampai 2024 kita dapatkan sekitar 510 suspek dengan spesimen. Jadi kalau bila dibandingkan dengan laporan dari buletin 2024 yang kita pernah terima di bulan Januari kemarin, bahwa sehari dengan spesimen di nasional itu 75%. Saya tampilkan ini supaya menjadi bahan masukan juga kalau kita ingin mendapatkan suspek menjadi dengan spesimen, kita harus menjelaskan bahwa yang kita orientasikan adalah pelayanan. Jadi kita beritahu bahwa ini bermanfaat buat pasien dan dokter agar kita lebih tahu penyakitnya apa dan kita bisa obati dengan lebih tepat sasaran. Kita ketahui kalau influenza bisa kita berikan oseltamivir. Dan kita ketahui juga pasien-pasien dengan influenza yang diberikan oseltamivir klinisnya jauh lebih cepat perbaikan dibandingkan yang tidak diberikan dengan oseltamivir. Nah, ini sehari RSIS dan hasil dari bulan Agustus sampai Agustus lagi, jadi ini kurang lebih rekap 1 tahun. Dan didapatkan rekap sehari 2023 itu suspeknya yaitu ada 90, influenza A-nya 16, influenza B-nya 0, dan COVID-19-nya 16. Kalau yang rekapan sehari yang 2024 sampai yang terakhir, sampai minggu ke-32, yaitu suspek seharinya 417, influenza A-nya 37, influenza B 29, dan COVID-19-nya 80. COVID-19-nya masih cukup tinggi. Di sini kami rekap positif rate influenza A dan B, digabung maksudnya, tahun 2023 17%, yang 2024 16%. Sedangkan buletin sehari 2024 melaporkan positif rate influenza nasional tahun 2023 itu 13%. Nah, ini influenza dan COVID di Hasan Sadikin, kalau bila dilihat dalam tampilan grafik batang. Ya, kalau yang saya tampilkan di sini juga ada dari GIRS langsung ya, GISRS. Jadi kalau misalnya dilihat tampilan GISRS yang Indonesia tampilannya seperti itu, kalau yang di Hasan Sadikin tampilannya seperti ini. Slide.
Ya, ini untuk tren influenza A di Hasan Sadikin. Ya, bisa dilihat gambarnya seperti demikian. Jadi kalau misalnya influenza A, total kasusnya dalam tahun 2024 ada 37 kasus. Ada 3 peak sebenarnya ya. Kalau bisa dilihat di situ, peak pertamanya itu minggu ke-11, minggu ke-16, dan minggu ke-20. Kami dapati yaitu sebanyak 7 kasus, 6 kasus, dan 6 kasus. Kalau yang di gambar GISRS-nya bentuknya seperti itu kurvanya, kurang lebih mirip. Jadi peningkatannya itu sekitar bulan Maret, April, dan Mei. Kalau misalnya mau lihat jenis subtype-nya, kami dapatkan dominan yaitu H1 PDM09 dengan H3 sebanyak 35% dan 43%. Slide. Untuk yang tren influenza B, tampilan GISRS seperti demikian, di Hasan Sadikin seperti ini. Total kasusnya ada 29 kasus, peaknya di minggu ke-18 dan minggu ke-13. Jumlahnya yaitu 5 kasus dan 4 kasus dalam 1 minggu. Didapatkan 83% yaitu dengan subtype yang Victoria. Yang Yamagata 0, yang belum diperiksa 0 juga, dengan B not subtype 17%. Slide. Untuk yang tren COVID seperti ini, total kasusnya 80 kasus, peaknya di minggu kedua dan minggu ketiga, jumlahnya yaitu 14 kasus dan 13 kasus. Yang menarik yaitu di minggu ke-30 kami mendapatkan 2 kasus lagi, jadi mungkin akan ada sedikit peningkatan, tapi kalau bisa dilihat di gambar seperti ini yang abu-abu, berarti COVID itu paling banyak mungkin akhir Desember atau di awal-awal Januari. Ya. Slide. Jadi sebenarnya yang ingin kami sampaikan di sini, ada best practice yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Yang pertama yaitu yang tadi sudah dijelaskan dari Puskesmas sebelumnya, bahwa kita harus komit dalam menata laksana dan melaksanakan surveillance ini. Jadi komitmen kami itu dimulai dari pertama kali kami ditunjuk sebagai rumah sakit untuk Sentinel Site sampai kita jalankan sampai hari ini. Terus kedua yang waktu kemarin juga saya sudah sampaikan, saya melanjutkan sistem yang sudah ada dan sistem yang baik tersebut layak untuk diperjuangkan terus. Yang selanjutnya yaitu interdisipliner dalam artian bahwa kami berkolaborasi dengan baik. Apapun hal kita bicarakan bersama dan kita punya media untuk membicarakan tersebut. Jadi tidak ada satu yang merasa lebih dominan dibanding yang lain. Yang penting tujuannya adalah for the greater good. Dan yang terakhir keempat, saya melihat ini mungkin menjadi suatu hal yang cukup menarik. Laboratorium kami cukup baik, kami punya PCR dan kami memeriksakan PCR secara rutin. H+1 kami bisa sudah dapat hasil dan mungkin itu berdampak juga dalam pelayanan. Kenapa? Karena pasien yang kalau kita swab, kita bisa janjikan bahwa hasil besok ada. Jadi kita tahu bahwa hasilnya itu apakah Bapak menderita COVID, influenza, atau bukan. Mungkin itu juga yang bisa menjadi masukan buat tim untuk melihat kalau misalnya kita mengirim-ngirim dan hasilnya baru lama, ya mungkin kita tidak akan mendapatkan hasil segera untuk pelayanan. Jadinya hanya surveillance. Slide. Nah ini yang kemarin saya ceritakan bahwa tanggal 30 Juli kemarin kami kedatangan tim dari WHO, Searo, dan GIRS. Dan kami presentasikan juga seperti yang hari ini saya presentasikan. Terima kasih. Thank you very much. We really appreciate. Nama saya Rina Vigianti. Saya di sini sebagai perawat koordinator SARI, salah satu bagian dari tim SARI. Dalam arti kita tidak bergantung, jadi sedikit-sedikit kirim. Itu kan yang terjadi di awal COVID yang akhirnya butuh waktu, akhirnya kita semua bisa gitu. Nah, untuk menjaga keberlangsungan diagnostic, we also diagnostic. So the patient receive the benefit soon as possible if it's possible. No, if there is one sample, yes, and we do it. behind, will bear that cost.
it's okay. No problem, because we already di cover BPJS. iya. Jadi ada pemahaman yang salah menurut saya selama ini tentang cover BPJS itu. Makanya saya ada sama rumah sakit lain. Ya, harusnya mereka bisa. Hello. Good. Every day testing. Please. Yeah. Yeah, so we have BioRed, and then this is the gene expert, maybe for TB, for program also. Yeah, we do the. How many of them positive? It's not high. It's around maybe 1 to 3%. 1 to 3%. And among them, rifampicin resistance, Yes. how much you have? Very rare. Very rare. Yes. Tahun 9 juga per day. Kita running sekali kan biasanya cuma ya. Iya. Ada berapa sampel yang 93 sekalian. ada berapa sampel yang tanggungan? Wih, masih. Sekarang? 2000 lagi ya, Bu ya? 1.800 Dari dari around 12.000 2000 dari belakang. sampel around Yang disimpan. Bandung. Saya satu dia. Sama 2.000 ya. 2000 sampel. So this is original copy that we received, Yeah. and once you receive it, you keep records like this for each patient. Yes. Okay. So And- they have one copy there, right? Yes. And then the second copy comes here. Yeah. So here you now you enter the test results in the system. Do you enter it here as well? We want to say thank you very much to this visit. We are very, very grateful. There are many input to us, so we can improve our surveillance, of course.